Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan adalah versi singkat dari bacaan Injil pada hari ini. Jawaban Yesus atau ajaran Yesus merupakan reaksi atas permintaan Rasul Yohanes dan Yakobus yang meminta supaya ditempatkan di sisi Yesus ketika mendapatkan kemuliaan. Dalam versi Matius, karena kita mendengarkan versi Markus, kita mungkin akan membaca perbedaan siapa yang bertanya. Dalam Injil Matius, yang bertanya adalah ibu dari Yohanes dan Yakobus. Tetapi dalam Injil Markus dikisahkan yang bertanya, yang meminta adalah Yohanes dan Yakobus sendiri, bukan ibunya. Tidak perlu bertanya yang mana yang benar, karena ini bisa menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Bagaimana kisah ini kemudian dihubungkan dengan pesan misi Minggu Sedunia yang kita rayakan pada hari ini dengan tema pergilah dan undanglah semua orang ke perjamuan. Terus terang ini agak berat, maka tadi di belakang saya bertanya berapa menit boleh khotbah di Mamajang, karena ini sendiri sudah 7 halaman pesan Bapak Paus ini. Lalu disarankan jangan lama-lama pastor, nanti tambah kusuk orang berdoa. Saya mengikuti saja kalau bisa. Saya coba meringkas dan saya mengambil judulnya. Kita semua dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangan Yesus, memanggil semua orang masuk dalam perjamuan. Artinya apa? Kita semua yang hadir pada hari ini dalam status kita masing-masing mesti menjadi saksi Kristus dan terbuka bagi siapa saja yang mau menjadi pengikut Yesus. Jangan menjadi penghalang. Tentu saudara-saudari ingat bacaan Injil minggu lalu kan? Pasti masih ingat. Atau coba ingat-ingat. Minggu lalu kita diingatkan tentang seorang muda yang mau ikut Yesus tetapi banyak hartanya. Lalu Yesus dalam kalimat penutup mengatakan, alangkah sukarnya orang beruang masuk kerajaan Allah. Bukan karena kekayaannya tetapi karena dia lekat dengan barang-barangnya sampai tidak bisa masuk. Hari ini dikisahkan secara lebih jelas kalau kita baca kitab suci dalam perjalanan dari Galilea, berarti sebelah utara Israel, menuju Yerusalem sebelah selatan Israel. Yakobus dan Yohanes meminta sesuatu kepada Yesus. Dalam perjalanan kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang sedang bersiarah, sedang dalam perjalanan. Menuju kemana? Menuju ke Yerusalem surgawi. Kita semua belum sampai pada Yerusalem. Dan seperti Yakobus dan Yohanes, karena kita masih di dunia, kadang-kadang permintaan Yakobus dan Yohanes itu adalah juga keinginan kita semua. Tuhan, nanti kalau kau sudah mulia di surga, pasti kita juga mau kan? Kami juga mau ikut mulia. Tetapi Yesus menantang kita dengan pertanyaan, apakah kamu sanggup meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dalam nama Yesus? Apa artinya cawan? Cawan
dalam versi Ibrani berarti penderitaan, dan dibaptis dalam kata asli Yunani adalah dicelupkan dalam bencana-bencana, penderitaan juga. Maka yang mau dikatakan Yesus adalah mendapat bagian dalam kemuliaan Yesus tidak bisa tidak boleh ditawar. Kita mesti mengikuti jalan yang dilalui Yesus, dan jalan yang dilalui Yesus adalah jalan penderitaan sebelum sampai di surga. Kita semua yang mengikuti Yesus dibutuhkan jalan salib. Itulah makanya di mana-mana gereja pada umumnya ya, setiap kita masuk pintu gereja yang menjadi fokus utama adalah yang di atas tabernakel, itu salib. Supaya apa? Supaya kita sebagai umat beriman tidak melepaskan diri dari salib Yesus. Kita sebagai pengikut Yesus memikul salib kita masing-masing dalam partisipasi salib Yesus. Dengan demikian juga dalam proses peziarahan kita saat ini, karena kita belum selesai berziarah, belum sampai Yerusalem, kita tidak lepas dari penderitaan-penderitaan yang pernah dijalani Yesus. Sekarang itu ramai di media sosial ya, saling menghina, saling mengatakan bahwa saya yang terbaik, kamu Katolik itu menyembah jin dalam patung ya, dan dibalaslah orang Katolik, kamu juga tidak itu begitu juga. Artinya apa? Kita mungkin tidak menderita fisik dalam mengikuti Yesus, tetapi kita harus tahan dengan penghinaan-penghinaan, karena selama di dunia kita pasti dihadapkan pada penghinaan-penghinaan mengikuti Yesus. Perjalanan bersama Yesus, perjalanan mengikuti Yesus dalam peziarahan ini kiranya juga memurnikan konsep gagasan kita tentang bagaimana ikut Yesus. Ada umat bertanya, kenapa di seminari itu seorang pastor harus 8 tahun? Tidak hanya 8 tahun, 12 tahun minimal bersekolah baru bisa ditabiskan. Inspirasinya tetap dari para rasul. Para rasul kurang lebih 3 tahun ikut Yesus supaya pemahamannya itu termurnikan. Salah satu pemahaman yang tidak murni adalah pemahaman Yakobus dan Yohanes. Ikut Yesus tidak perlu salib. Yesus memurnikan, itu perlu salib. Pada hari ini lewat bacaan Injil. Kenapa butuh 12 tahun? Karena para calon pastor itu kan tidak tinggal hidup bersama Yesus, dan itu butuh pergulatan-pergulatan. Kalau awalnya masuk seminari itu alasannya mau ikut Yesus, mau jadi pastor karena macam-macam ya. Ada yang katakan mau makan itu hosti besar itu, bagaimana rasanya? Kan tidak bisa sembarang dimakan toh. Nah itu pasti tidak murni, mau dimurnikan. Ikut Yesus bagaimana? Kalau ikut Yesus itu pastor-pastor itu rata-rata makmur hidupnya, minimal tampak dari fisiknya, perutnya maju, pantatnya mundur. Ya seperti saya. Ternyata tidak demikian, karena dilepaskan dari penderitaan. Lihatlah kalau ada seminaris masuk 40, yang jadi pastor itu hanya 10%, sekitar itu. 4 yang jadi. Kenapa? Karena ketika dihadapkan pada salib, penderitaan, ternyata jadi pastor itu tidak seenak itu. Kalau kau jadi pastor, banyak tantangannya. Ya. Hati-hati masuk dunia TikTok. Kalau kau masuk dunia TikTok joget-joget sedikit, akan ada umat yang komentari kamu, dan kamu harus siap sakit hati.
tahan, tidak berkomentar dan menerima kritikan. Itu salah satu, itu salib kecil. Jadi pastor juga ternyata serba salah, ya. Bergaul dengan ibu-ibu, dengan oma-oma, anak muda mengatakan, kurang gaul ini pastornya. Bergaul dengan OMK, orang tua mengatakan, hati-hati pastor. Ya. Bergaul dengan sekami, ibu-ibu dan OMK mengatakan, kayak anak-anak ini pastor. Itu salib kecil, belum salib besar. Maka saudara-saudara, kita dimurnikan salah satunya dengan Injil hari ini. Kita berjalan seperti Yohanes dan Yakobus dan memurnikan pemahaman kita tentang ikut Yesus. Pemurnian tentang apa? Bahwa mendapat kemuliaan dalam Yesus tidak dapat dilepaskan dari penderitaan. Dan kata Yesus, kalau mau menjadi besar, jadilah pelayan bagi sesamamu. Ini bukan tugas pastor, ya. Sederhana, di rumah menjadi pengikut Yesus berarti suami dan istri itu saling melayani, saling menerima dan saling berkorban. Bapak-bapak, saya tahu bahwa mungkin awalnya ketika menikah belum terlalu paham betul tentang istrinya. Mungkin juga berharap istrinya tidak terlalu banyak cerewet. Tetapi ketika sudah menikah, mendapati setiap hari ternyata kita ada seperti di khotbah ini. Bapak, masuk baru pulang kerja, bapak. Ada yang begitu? Oh, tidak ada. Alhamdulillah. Dan ternyata dalam situasi demikianlah kita dihadapkan bagaimana seorang suami masih bisa melayani istrinya dalam kondisi yang dia tidak harapkan. Bagaimana seorang istri melayani suaminya dalam kondisi yang sebelum menikah dia tidak berharap begitu. Ternyata kalau malam suaminya itu mengatakan, ya, tidak nyangka karena kan waktu nikah tidak langsung tidur bersama kan. Sebelum nikah tidak bisa tidur bersama. Nanti sesudah nikah, wah ternyata ada suara lain kalau malam ini dan saya tidak bisa tidur. Itu adalah hambatan, tetapi Yesus mengatakan saling melayani dengan rendah hati, dengan kesetiaan, dengan cinta dan pengorbanan. Dan itu mesti dilaksanakan dengan sukacita. Karena kalau tidak dengan sukacita, dengan duka cita, maka upah kita tidak ada di surga. Mencintai hari demi hari dalam pelayanan, dan dengan cara itu pula kita mengundang orang lain melihat kesaksian hidup kita, dan kiranya mereka tertarik, wah ternyata orang Katolik itu hidup rukun dan damai. Semoga tidak ada lagi atau tidak ada ungkapan di luar, orang Katolik dulu itu kalau menikah itu setia sampai mati. Sekarang orang Katolik kok banyak yang pisah ya? Mudah-mudahan tidak ada. Kenapa? Karena semakin murni menjalani panggilan pelayanan dalam Yesus, panggilan mengikuti Yesus dengan salib yang harus dipikul masing-masing. Tuhan memberkati kita.